Guys, saya Stephanie Delisia. Di sini saya akan melanjutkan materi kita mengenai konsep pemeriksaan pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara besar yang mempunyai wilayah luas dan juga masyarakat yang sangat beragam-ragam. Contohnya adalah pajak. Nah, pajak ini adalah salah satu sumber penerimaan negara yang secara terus-menerus dipacu agar dapat memberikan kontribusi dalam mendanai pengeluaran negara yang dimana negara ini adalah secara terus-menerus meningkat dalam membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat yang wajib pajak. Nah, sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri, di mana wajib pajak harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah dilakukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak ini juga merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan juga profesional. Dalam dasarnya, pemeriksaan pajak ini adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau informasi lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan juga untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan, yaitu hukum dan regulasi. Nah, bagaimanakah pemeriksaan pajak itu dapat berjalan secara efisien dan efektif? Mari kita bahas sama-sama ya materi ini. Poin utama dalam tujuan pemeriksaan pajak ada dua. Yang pertama itu adalah bertujuan untuk menguji kepatuhan, dan yang kedua adalah pemeriksaan tujuan lain. Di mana kedua tujuan ini termasuk dalam pasal 29 ayat 1 pada Undang-Undang Ketentuan Hukum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah, teman-teman kita bahas tujuan yang pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ada beberapa poin-poin penting yang termasuk dalam menguji kepatuhan ini. Yang pertama itu adalah wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum di dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Kedua, terdapat keterangan lain berupa data konkret. Yang ketiga, surat pemberitahuan atau SPT lebih bayar selain pasal 17B Undang-Undang KUP. Yang keempat, wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang kelima, SPT rugi. Keenam, penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang ketujuh, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Yang kedelapan, tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu. Yang kesembilan adalah wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuannya yang kedua ya. Yang tujuan kedua itu adalah tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang. Pokok yang pertama itu adalah pemberian nomor pokok wajib pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, pengukuhan atau pencabutan pengusaha kena pajak, wajib pajak mengajukan keberatan, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto, pencocokan data dan atau alat keterangan, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu, dan yang terakhir adalah memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, sebagai gambarannya saya akan memberikan salah satu contohnya nih. Dari contoh pemeriksaan pajak ini, misalnya ada wajib pajak A yang melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2009. Nah, kemudian dari SPT tersebut akan dinyatakan ada kurang bayar sebesar 20 juta rupiah. WP baru ini tersadar adanya kesalahan dan berniat untuk melakukan pembetulan SPT terkait tersebut. Nah, jika dilakukan pembetulan, maka akan ada sanksi administrasi bunga. Namun, jika WP terkait tidak menyadari kesalahan SPT tersebut sampai masuk pada masa pemeriksaan pajak, maka sanksi administrasinya akan jauh lebih besar daripada itu.
Dari contoh di atas dapat dilihat kalau pemeriksaan pajak dilakukan untuk menentukan sanksi apa yang harus dipenuhi dari wajib pajak yang telah salah melakukan pembayaran pajak atau pada tepatnya adanya kekurangan pada nominal pajak yang harus dibayarkan. Nah, kemungkinan besar ada beberapa dari teman-teman di sini yang masih bingung bagaimana sih sebenarnya cara memilih pemeriksaan pajak yang baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin sedikit, tips memilih pemeriksaan pajak. Dalam pemeriksaan pajak tentu ada banyak sekali dokumen dan data yang harus dipersiapkan oleh pihak wajib pajak dan tidak mudah dalam menyiapkan hal tersebut karena kita harus teliti dan hati-hati agar tidak sampai terjadi kesalahan dalam menyiapkan dokumen, berkas-berkas, dan data lainnya. Jasa pemeriksaan pajak ini nanti akan membantu wajib pajak terkait melakukan evaluasi serta mempersiapkan semua dokumen penting yang nanti akan diperiksa pada pihaknya. Namun, untuk bekerja sama dengan jasa pemeriksaan pajak, kita juga harus memperhatikan beberapa hal penting sebelum memilihnya ya. Nah, sebelum memilihnya, kita tuh harus pastikan dulu untuk memiliki jasa pemeriksaan pajak yang sudah resmi atau legal. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kepemilikan surat izin praktek dari DJP dan juga sertifikat sesuai dengan profesinya yang juga terkait resmi dari instansi tersebut. Pilihlah jasa pemeriksa pajak yang memiliki kinerja bagus, yang dibuktikan dengan banyaknya komentar, review, atau testimoni dari klien yang sudah pernah menggunakan jasa pemeriksaan jasa terkait. Semakin banyak review yang positif, maka akan semakin bagus juga kinerja penyedia jasa tersebut. Namun, jangan terlena juga ya dengan komentar baik. Kita harus cari dulu apakah ada testimoni negatif sebagai pertimbangan apakah jasa pemeriksaan pajak tersebut aman dan terpercaya atau sebaliknya. Nah, dari semua materi ini pasti teman-teman sudah ada gambarannya nih. Kalau pemeriksaan pajak itu adalah kegiatan yang cukup panjang dan membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Untuk itu, sebenarnya sangat disarankan bagi wajib pajak yang akan melakukan pemeriksaan pajak, itu harus menggunakan jasa pemeriksa pajak seperti ProConsult ID. Di mana ProConsult ID ini adalah salah satu penyedia jasa pemeriksaan pajak yang sudah sangat profesional dan juga memiliki banyak layanan penting terkait masalah perpajakan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep pemeriksaan pajak dalam mata kuliah manajemen pajak. Thanks for watching and see you in the next video.